Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan rancangan proposal yang telah saya buat sebagai tugas untuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas di semester 6 ini. Langsung saja dari judul, saya memilih judul yaitu membaca dan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan minat membaca dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Payakumbuh. Langsung saja pada masuk ke bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di sini sama-sama kita ketahui membaca adalah sesuatu hal yang dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan serta dapat memperluas wawasan seseorang, apalagi dalam dunia pendidikan. Membaca adalah sesuatu hal yang diharuskan bagi setiap peserta didik agar pembelajaran berjalan lancar dan materi yang diberikan guru dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Apalagi dalam kurikulum 2013, budaya membaca merupakan sesuatu yang sangat penting. yaitu sebelum memulai pembelajaran atau yang sering kita sebut literasi. Biasanya literasi ini dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Namun kenyataannya masih banyak ketika budaya literasi tersebut sudah diterapkan, namun masih banyak juga ditemui peserta didik yang masih malas membaca, sehingga ada salah satu guru yang melaporkan hal tersebut dalam rapat karena materi yang diberikan oleh guru tidak dipahami dan dimengerti, dan akibatnya PBM kurang berjalan dengan maksimal, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru jawabannya banyak ditemukan yang salah, sehingga nilai-nilai peserta didik tersebut pun rendah. Nah, langsung masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu masih ditemukan banyak siswa yang malas membaca, lalu nilai-nilai dari tugas yang diberikan banyak yang rendah. Lalu masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengatasi malas membaca pada peserta didik. Lalu bagaimana mengatasi nilai-nilai yang rendah pada tugas sekolah yang diberikan guru. Lanjut pada tahap batasan masalah, yaitu siswa yang dijadikan objek penelitian pada permasalahan ini adalah siswa SMP Negeri 4 Payakumbuh, yaitu siswa kelas 7. Mata pelajaran yang dipilih untuk penelitian ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana mengatasi malas membaca pada peserta didik, lalu untuk mengetahui bagaimana mengatasi nilai-nilai yang rendah pada sekolah yang diberikan guru. Lalu manfaat penelitian bagi saya pribadi itu untuk mengetahui bagaimana solusi yang diberikan terhadap masih ditemukan peserta didik yang banyak malas membaca, lalu untuk mengetahui bagaimana solusi terhadap nilai-nilai yang banyak rendah dan ditemukan pada tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Lalu masuk ke bab kedua, kajian teori. Yang pertama ada deskripsi teoritis, yang dimana yang menjelaskan konsep dari minat membaca, lalu menjelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya minat membaca, faktor-faktor penyebab rendahnya minat membaca ini terbagi juga atas dua, yaitu karena faktor internal dan eksternal. Lalu kita masuk ke studi relevan, yang dimana studi relevan ini ada beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini, antara lain yaitu hasil penelitian Evi Maulina yang berjudul Strategi dan Tantangan Peningkatan Minat Baca Siswa di SMP Babul Maghfirah Aceh Besar. Lalu ada
hasil penelitian Citra Pratamasari tahun 2018 yang berjudul Faktor-faktor penyebab rendahnya minat membaca siswa kelas kelas 4 SD Negeri 1 Padas, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Lalu kita masuk teori behavioristik. Apa itu pengertian teori behavioristik? Lalu pengertian menurut beberapa tokoh ahli. Lalu kita masuk ke kerangka berpikir. Berdasarkan hasil temuan dari salah satu seorang guru, data dari salah seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 4 tersebut, bahwa masih banyak yang ditemukan siswa yang malas dalam membaca buku sebelum pembelajaran dimulai. Meskipun guru tersebut sudah memberitahukan siswa untuk membaca materi, tetap masih ada ditemukan siswa yang malas membaca, sehingga berdampak kepada ketidakpahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis atau hipotesa sementara, yaitu kemalasan siswa dalam membaca buku diduga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal siswa tersebut. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Di sini jenis penelitian dalam proposal yang saya rancang ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat tentang penyebab kemalasan siswa dalam membaca buku, mengamati keadaan gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain dalam lingkungan sekolah tersebut. Lalu masuk ke desain penelitian. Pada rancangan proposal penelitian saya ini, saya menggunakan desain penelitian studi kasus. Lalu setting penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Payakumbuh. Lalu waktu penelitian dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini berada di jam pembelajaran sedang berlangsung mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu rincian kegiatan. Yang pertama itu menyusun proposal. Untuk waktu itu 1 hari. Lalu melakukan percobaan pertama. Untuk waktu itu 3 hari. Lalu menganalisis hasil percobaan pertama, yaitu waktunya 1 hari, dan menyusun laporan hasil penelitian, waktunya 1 hari, dan presentasi hasil penelitian itu 1 hari. Alat yang akan peneliti gunakan, yang pertama alat tulis, peralatan, serta bahan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Instrumen penelitian seperti kamera, alat untuk merekam, kamera HP, recorder, pena, buku, dan lain-lain. Teknik analisis data. Pada tahap penelitian itu terbagi atas beberapa. Yang pertama itu tahap perencanaan, lalu dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, lalu tahap pengevaluasian, lalu tahap penyusunan laporan. Nah, selanjutnya itu ada tingkat capaian. Di sini tingkat capaian itu diuraikan dalam bentuk kriteria penilaian seperti yang pertama itu sangat suka, yang kedua itu suka, yang ketiga itu cukup, dan keempat itu kurang suka, yang kelima itu tidak suka. Nah, itulah paparan dari rancangan proposal saya dari bab 1 sampai bab 3. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Mungkin itu penjelasan video saya pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pelafasan kata-kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.